Ya, puji Tuhan sore hari ini Ibu-ibu sekalian kita akan bicara tentang sikap terhadap persekutuan jemaat. Pembacaan kita ada di Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Nah, tentunya saya sudah memberikan poin-poin yang kita akan nggak membaca secara runtut dari awal, tetapi poin per poin ya Bu ya. Poin per poin. Nah, kita akan belajar dari pembacaan Yakobus 5 ayat 12 sampai 20 ini tentang sikap yang harus dimiliki jemaat tetapi yang dewasa. Nah, saya berharap ibu sekalian semakin kesini semakin dewasa, setuju ya? Supaya kita sekalian lebih tanggap dalam situasi yang ada. Nah, sikap yang harus dimiliki oleh jemaat yang dewasa adalah yang pertama adalah berkata dengan jujur apa adanya. Nah, ayat 12 mengatakan 1, 2, 3, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, puji Tuhan, teman-teman wanita yang dikasih oleh Tuhan, tentunya praktek hidup ini kita akan semakin mulai dari berkata untuk menjagai. Tentunya di dalam rumah tangga itu ada dapur bersih, tetapi ada juga dapur kotor gitu ya. Tentunya ada hal yang tidak kita sampaikan kepada orang lain, yaitu sifatnya adalah privacy atau rahasia keluarga kita. Tetapi saya berharap bahwa semakin kesini kita semakin bisa berkata ya terhadap yang iya dan berkata tidak kepada yang tidak. Nah, tentunya di luar itu ada hukumannya, karena apa yang menjadi materi pengadilan kita di dunia kekekalan nanti adalah salah satunya adalah perkataan kita. Nah, itu yang harus betul-betul kita siasati. Nah, berkenaan dengan hal ini yang suka dipertanyakan itu adalah orang-orang yang bisnis atau yang punya usaha ya, untuk warung atau toko gitu ya. Nah, kadang-kadang bagaimana Pak Gembala supaya kita itu berkata jujur? Karena waktu itu ada orang yang, aduh Bu, ini udah nggak ada untung, saya kasih Ibu harga sekian. Nah, itu sebenarnya kalau tidak mau punya untung ya jangan dagang. Jadi gerakan sosial aja untuk dikasih sumbangan kepada mereka. Nah, tentunya kita bilang saja, Bu, ini untungnya cuma sedikit loh. Nah, kalau kita ngomong sedikit kan relatif itu. Nah, 1.000 bisa sedikit atau 10.000 juga bisa sedikit. Nah, di tingkatan atas misalnya jualnya tanah atau rumah, mungkin 5 juta juga itu sedikit. Nah, itu relatif. Jadi tetapi intinya kita berkata yang jujur saja. Yang kedua adalah memiliki hubungan yang seimbang antara Tuhan dan sesama. Ayat 13 mengatakan kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia bermazmur. Nah, saya terangkan sedikit ibu-ibu sekalian, kita berdoa kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan. Nah, kebanyakan orang hari-hari ini di zaman medsos itu kita suka sharing tentang sebuah penderitaan. Tetapi ada sebaliknya juga, dia suka sharing tentang hal-hal yang baik dengan background gunung, dengan background sawah, dengan background tempat wisata yang baik. Tetapi kadang kita suka tidak melihat bagaimana tidak nyamannya seseorang. Itu juga salah. Nah, suatu kali saya mendengar atau melihat YouTube seorang yang dari Indonesia, tetapi dia kerja di Jepang, ya. Nah, tentunya ibu-ibu sekalian, kadang ada yang rindu ini ibu-ibu, aduh anakku kapan ya bisa punya kerjaan di Jepang, apalagi dapat jodoh seorang Jepang gitu ya. Nah, tetapi seorang ini dia bilang begini, guys, sebenarnya kalian itu hanya melihat dari medsos, dari Instagram, bagaimana indahnya Jepang kan dengan bunga sakura dan sebagainya. Tetapi jujur, saya di sini salah satunya nggak seperti itu. Saya di sini ya orang Indonesia tetap orang Indonesia. Nah, kemudian ada komplek juga orang-orang Indonesia yang artinya adat istiadat dan kesukaannya masih mirip meskipun di Jepang. Dan kemudian dikatakan, aduh orang Indonesia ini sesudah di Jepang pun adatnya tetap ada. Nah, Indonesia itu terkenal dengan nyampah, betul ya? Tidak semua, tetapi nyampahnya ada.
Dan orang bilang kalau kamu kebiasaan itu ada di Singapura, Anda bisa ditangkap. Nah, salah satu video kan ada tuh yang orang Indonesia tamasya ke Jepang. Nah, orang bisa tamasya ke Jepang itu punya duit. Nah, di hashtagnya itu ternyata attitude itu tidak bisa dibayar dengan sebuah harga. Nah, itu ada bunga sakura di situ. Nah, kemudian dia gini dirontokin gitu loh. Kan dia pengennya kayak seperti di film gitu. Kalau bunga sakura yang runtuh tuh kayak apa? Tetapi di film kan runtuh karena angin. Nah, si seseorang ini langsung digoyang-goyang sampai kemudian memang itu bunganya jatuh plus patah itunya rantingnya patah. Nah, tetap saja lah orang Indonesia itu ada hal-hal yang memang tetap ya begitu, tetap Indonesia is Indonesia begitu ya. Nah, makanya saudara sekalian, nah dia mengatakan begini, ya di sini saya kalau misalnya libur ya saya mancing mah tetap mancing gitu. Kemudian saya tidak seperti orang mesti pergi ke Osaka, Jepang atau kemana. Kebetulan dia memang ada di kampung, saudara. Kampungnya Jepang tentunya tetap indah, tetapi dia tetap ya udahlah, kami Indonesia sesama Indonesia ya begini. Ada belanja juga jauh kata dia. Kemudian tetap yang dicari Indomie juga gitu loh yang dicari di situ ya. Nah, intinya adalah bahwa sebenarnya waktu kita sedang menderita itu kata Tuhan ya kita doa, hubungannya sama Tuhan. Nah, boleh saja kita share tentang sebuah pergumulan kepada teman untuk didoakan, bukan untuk digosipin. Jangan sampai kita sudah sharing, akhirnya dari beberapa keluarga tahu, kemudian dari beberapa RT tahu, RW tahu, sekelurahan tahu. Nah, apalagi kalau sudah curhatnya itu di medsos, itu sebanyak ibu-ibu punya friend, ya itulah yang bisa melihatnya. Dan kemudian timelinenya kan juga dibaca orang yang tidak jadi friend kita. Sangat bahaya sekali. Nah, apa-apa sekarang itu orang bawa handphone. Makanya kita agak hati-hati waktu di dunia lalu lintas atau dimanapun orang itu klik langsung handphone, langsung video misalnya. Nah, masalahnya yang dipolisikan itu adalah yang viral-viral begitu. Kita harus berjaga betul dan kita ketika menderita kita serahkan kepada Tuhan. Nah, sebaiknya Bapak Saudara sekalian, ya maaf ini ada di sekitaran lingkungan masyarakat, jadi ada yang ngamen. Ya, puji Tuhan. Nah, yang kedua adalah baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia bermazmur. Nah, bayangan ibu saudara, waktu berdoa itu adalah kepada Tuhan. Tetapi waktu bermazmur itu selain kepada Tuhan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dan juga menyaksikan kepada teman-teman kita tentang kebaikan. Jadi intinya ibu sekalian, hanya ibu yang tahu tentang keluarga ibu, yang bisa di-sharekan kepada orang lain. Dan saya selalu pesan kepada pengurus GBS 56, ketika mendengar apapun keluh kesah itu bukan menjadi materi untuk dikatakan kepada orang lain. Apalagi orang lain tersebut bukanlah pengurus yang siap mendoakan, tetapi justru malah menjadi itu kabar itu kemana-mana. Itu ya yang saya sarankan sebagai gembala, tetap kita doakan kepada Tuhan. Dan kemudian ketika sudah selesai itu pergumulan, kita bisa menyaksikan itu. Bermazmur artinya melafalkan sebuah kalimat tentang sebuah kebaikan Tuhan. Pemazmur adalah orang yang ngalami Tuhan, baru dia menyaksikan itu melalui pujian dan penyembahan. Yang ketiga, memiliki tanda kesungguhan dalam imannya. Ayat 14 mengatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, untuk tingkatan jemaat mula-mula waktu itu memang betul-betul masih mula-mula, betul yang nggak bisa cara mendoakan yang sakit, belum tahu bagaimana resepnya, caranya seperti apa. Nah, waktu itu diharapkan jemaat yang seperti ini panggillah seorang penatua atau diaken, atau kalau zaman sekarang gembala atau staf gembala untuk datang mendoakan kemudian mengoles dengan minyak. Nah, memang ada orang tertentu yang minyak itu sebagai kayak betul-betul yang harus gitu ya kudu. Tetapi buat saya adalah bukan masalah minyaknya, sebenarnya masalah imannya gitu loh.
waktu itu betul minyak itu memang tanda iman kepada Tuhan. Jadi tanda itu harus kita lakukan. Kemudian ayat 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, rupanya sakit itu tidak cuma didoakan kemudian sembuh. Terlalu gampang buat Tuhan untuk menyembuhkan sebuah sakit. Tetapi intinya adalah Tuhan itu ada unsur pengampunan terhadap sebuah kesalahan atau disebutnya dosa. Nah, begitu. Nah, itu intinya adalah waktu kita mendoakan yang si sakit itu sampai dia mengerti betul arti kesehatan. Kesehatan sekarang mahal. Ya, makanya puji Tuhan Pak Hartono punya sebuah rentetan cerita yang Tuhan tolonglah. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Nah, pasti Ibu San juga membayangkan waktu sehat dulu itu, aduh, kayaknya bisa apa-apa gitu. Kami juga sama sebenarnya membayangkan yang sama. Dan sekarang penuh keterbatasan dan seperti kita katakan bahwa Ibu mendukung sajalah si Bapak ini supaya cepat sembuh. Jangan diomelin terus. Nanti tambah itu ya, tambah lemah lagi gitu ya. Nah, puji Tuhan. Nah, saya juga rindu Bu supaya di sini juga nanti kapan ya komsel umum lagi ya, supaya bapak-bapak ini juga datang. Gak tahu sih kapan, terserah aja dari sini ya. Jadi tidak cuma sakitnya, bahkan dikatakan di sini, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi ada beberapa sakit juga yang memang akibat dosa juga ada. Nah, oleh sebab itu hanya biasanya kalau orang mendoakan ini, kalau ditangani dengan serius itu kadang-kadang kita tanya, kenapa terjadi seperti ini? Karena manusia itu kan ada roh, jiwa, sama tubuh. Roh kita baik kadang-kadang ya, tetapi jiwa kita kadang-kadang agak nggak baik. Makanya ada orang pelesiran karena jiwa. Lihat gunung jadi persoalan ya, sekilas waktu itu hilang. Lihat sawah adem-adem jadi hilang. Mainan becek-becekan kadang-kadang hilang begitu ya. Neng butuh memang. Tetapi jangan lupakan bahwa refreshing atau healing kita tidak cuma jalan-jalan, tetapi juga ketika kita datang kepada Tuhan. Karena itu adalah penolong yang baik. Misalnya naik gunung selesai tuh ya, kayak masalahnya hilang. Nyampe di bawah lagi, itu muncul lagi. Plus capeknya, nah capek tentunya nanti bisa sakit. Plus lagi lihat dompet, ya semakin tipis atau udah nggak ada. Nah akhirnya orang berpikir, aduh kemarin kita sudah foya-foya dan sebagainya. Yang kita bisa beli jagung bakar itu ya. Jagung kalau di pasar induk atau di tempat orang jualan kita paling 5.000. Waktu di puncak itu bisa 15.000. Jadi membuat kita mikir juga. Tetapi ya itulah, ya kita berusaha untuk melakukan itu. Tetapi intinya kita mengalami sakit, ya udah kita berbicara kepada hati kita. Ya udah, berarti nggak cuma rohnya yang baik, jiwanya juga baik, tetapi tubuh juga mesti baik. Akhirnya mesti makan yang baik, meskipun agak susah dicari. Nah, ibu-ibu adalah pencetus solusi yang baik, karena ibu-ibu tahu memasak yang sehat gitu loh. Kalau pria-pria kan yang ada saja dimakan gitu ya. Jadi carilah yang 4 sehat 5 sempurna itu minimal ada protein cukup, telur, kemudian ada karbohidratnya dari nasi, dari ubi, kemudian dari yang berserat dari sayur-sayuran, kemudian dari yang berwarna hijau, kemudian dari buahnya juga ada, minimal ada itunya lah. Jadi membuat kita juga sehat. Nah, ketika kita sudah mensan incorporate sano kan artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, ya. Jadi itu ya, saya pikir ibu sekali yang ada di rumah tangga tahulah bagaimana cara mengatasi itu. Yang keempat, ada sikap saling empati. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Nah, ini ceritanya ini saling terbeban ya. Dua orang ngobrol, Bu, yuk saya punya masalah ini. Saya hanya bisa ngobrol sama ibu. Nah, mereka saling keterbebanan, kemudian mirip-mirip lah masalahnya. Siapa sih di dunia nggak ada masalah? Anak-anak aja ada masalah kok, gitu ya. Jadi waktu kita ngobrol, ya udah Bu, ibu mau didoakan apa? Inilah doakan
kehidupan saya, doakan suami saya, doakan menantu saya, atau doakan usaha saya. Oh iya, baik. Terus kemudian kalau ibu mau didoakan apa? Ini di kampung halaman saya ada orang tua itu yang sakit, doakan ya supaya nanti bisa dijamah oleh Tuhan. Nah, itu adalah saling mendoakan. Itu mesti ada empati, Bu. Nah, kebanyakan empati muncul itu karena kita pernah mengalami yang sama. Betul nggak? Nah, kalau orang nggak pernah sakit, mana peduli sama orang yang sakit. Kalau orang nggak pernah bangkrut, mana peduli sama yang bangkrut gitu loh. Jadi istilah kata pengalaman itu juga, aduh, berarti Tuhan kasih pengalaman itu untuk saya menjadi guru nantinya. Nah, setelah ini pasti Tuhan akan hadapkan saya kepada orang yang berpenderitaan yang sama. Nah, itu empati itu muncul dari situ. Berarti di suatu sesi kita nggak bisa menyalahkan Tuhan untuk kasih riwayat hidup kita yang punya masalah. Artinya kita cuma berdoa, Tuhan tolong saya supaya dengan masalah ini ketika saya sudah selesai, saya bisa menjadi berkat buat orang lain untuk menguatkan. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin kita sedikit agak meranking-kan atau mengkelaskan gitu ya. Nah, Elia kan nabi Tuhan, pasti doanya dijawab. Akhirnya firman ini mengatakan bahwa Elia itu juga manusia biasa, yang artinya juga bisa sakit, bisa marah juga, bisa emosi dan sebagainya. Tetapi dia itu punya mutu yang lebih baik adalah ketika dia berdoa itu sungguh-sungguh. Berarti saya manusia biasa, yang penting doaku sungguh-sungguh akan mengandung mujizat. Ayat yang ke-18, lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Luar biasa, jadi alam pun tunduk kepada doa orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah memiliki sikap melayani sebagai panggilan ilahi. Ayat 19 dan 20 mengatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kembali lagi diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah tetap mengingatkan bahwa manusia seperti Roma 3 ayat 23 bahwa cikal bakalnya udah orang berdosa. Jadi selalu kepada, memang ada orang yang setiap mau mendoakan itu selalu pengen tahu ada kesalahan nggak kepada Tuhan untuk didoakan. Nah, saya percaya ibu sekalian bahwa setiap kita punya panggilan tersebut. Nah, orang tahu panggilan bagaimana caranya? Ya harus dicoba, betul nggak? Makanya kita coba, ibu yuk doa yuk. Aduh bu, saya nggak bisa doa. Nah, waktu dikasih suruh doa, doanya lancar, doanya bagus gitu ya. Nah, kadang-kadang orang doa bagus, tidak bagus itu kadang-kadang juga dilihat orang ini tukang cerita, orang ini tukang, ya kalau sudah dia ngomong itu nggak bisa direm atau apa. Nah, biasanya orang kayak gini nih doanya bagus, kesaksiannya juga bagus. Cuma kenapa waktu ditunjuk di suatu sesi tertentu jadi gemeter? Karena kalau doa beda pak, grogi gitu loh. Kalau ngobrol kan beda itu, tidak ada beban. Nah, makanya buat kita itu kadang-kadang untuk bawa firman, kadang-kadang kita pakai istilah yang lain, sharing firman Tuhan, kemudian mendoakan yang lain atau mendoakan untuk gereja. Nah, itu lebih bisa. Nah, intinya ibu-ibu sekalian, biarlah dari perikop ini kita belajar minimal ada 5 sikap yang kita harus lakukan supaya perkumpulan kita menjadi bagus ya. Karena kan kumpulan orang percaya kepada Tuhan, tentunya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus sinkron dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita akan mendoakan juga keluarga ini